Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Insidious The Red Door. Franchise kelima dari Insidious ini akan segera tayang. Nah, bagi kamu yang lupa dengan cerita sebelumnya, di sini kita sudah merangkum keempat cerita sebelumnya sebagai bahan buat kamu agar tetap nyambung saat menonton nanti. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas. Ini dia rangkuman alur cerita Insidious 1 hingga 4 selengkapnya. Cerita dimulai pada tahun 1953 di Five Case, New Mexico. Di sebuah wilayah penjara di Uben, Gerald Rainer tinggal bersama istrinya Audrey dan kedua anaknya Alice dan Christian. Mendengar penyiksaan di penjara udah menjadi hal biasa bagi keluarga mereka. Yang unik dari keluarga mereka adalah si anak sulung Alice. Dia merupakan anak indigo yang bisa tahu setiap para napi yang akan dihukum mati. Bahkan dia sering melihat hantu. Gerald terlihat kurang suka dengan kelebihan Alice. Audrey tahu itu. Dia pun segera menyuruh kedua anaknya ke kamar. Namun saat di kamar, mainan mereka berantakan. Alice bilang ke ibunya kalau itu perbuatan hantu anak kecil. Untungnya Audrey percaya dengan kemampuan Alice. Namun dia meminta agar Alice tetap merahasiakan itu dari ayahnya. Sebelum keluar dari kamar mereka, Audrey ingin memadamkan lampu. Namun Christian yang penakut ingin lampunya tetap menyala. Audrey mendatangi anak bungsunya itu dan mengingatkan pesannya. Jika Christian takut, segera meniupkan peluit yang diberikannya. Jika dibunyikan, dimanapun ibunya berada, dia pasti akan datang. Christian pun menjadi tenang mendengarnya. Audrey pun pergi meninggalkan mereka. Saat tengah malam, Alice mengajak adiknya bicara karena dia tak bisa tidur. Adiknya menjawab perkataannya. Alice mengajaknya bangun dari kasur. Saat Alice keluar, dia melihat adiknya ternyata tidur di sofa kamar. Alice yang curiga kalau di atas adalah anak hantu yang selalu hadir di kamarnya, segera memeriksanya. Alice pun ingin mencari anak hantu itu, namun Christian tak berani ikut dengannya. Alice tahu dia ada di lemari dan mengajaknya bicara. Christian yang takut mencari peluitnya, namun tidak ketemu. Alice menyuruh anak hantu itu keluar. Mendengar teriakan Christian, Gerald dan Audrey segera naik ke atas. Gerald tahu pasti Alice kembali membuat Christian takut. Dia pun ingin menghukum Alice. Audrey melarang, tapi Gerald tak ingin diperintah istrinya. Gerald tanya apakah Alice melihat hantu lagi. Alice dengan yakin menjawab iya. Ayahnya sekali lagi bertanya dan berharap Alice bilang tidak. Namun Alice tetap yakin dia melihat hantu. Para hantu itu ada di sekitar rumah mereka. Gerald yang kesal pun bersiap menghukumnya. Gerald pun membawa Alice turun dan mengurungnya dalam basement. Setelah Gerald meninggalkannya, Alice mendengar sesuatu di bawah. Dia pun turun dan mendengarkan ada yang bertanya, "Apa kau takut kegelapan?" Suara itu berjanji akan membuat cahaya. Suara itu menyuruh Alice membuka pintu agar cahaya lebih terang. Kuncinya tergantung di sana. Alice pun mengambil kunci itu dan segera membukanya. Di atas, Audrey melihat suaminya sudah tertidur. Dia segera menuju ke basement untuk mengeluarkan Alice. Tapi dia malah melihat Alice berdiri gemetaran. Alice? Mendengar kebisingan itu, Gerald mencari istrinya ke basement. Dia melihat Audrey telah tewas, dan Alice terjatuh. Alice meminta maaf ke ayahnya. No. Beberapa tahun berlalu. Saat Alice berusia 16 tahun, dia pernah mendengar suara di ruang pengering. Saat membersihkan rumah dengan adiknya, Alice pun menyapanya. Namun Christian menyuruhnya berhenti menakut-nakuti. Alice menyuruhnya keluar agar bertemu dengan adiknya. Saat itu, ayahnya datang dan Christian segera pergi. Alice bilang ada orang di ruang pengering. Gerald periksa, tapi tidak ada siapapun di dalam. Dia tahu Alice pasti berulah tentang hantu lagi. Gerald pun siap menghukumnya lagi. Alice memperlihatkan waktu kematian ayahnya itu. Alice merasa dia tidak bisa tetap tinggal dengan ayahnya tersebut. Dia pun memutuskan kabur dari rumah. Christian memanggilnya, namun Alice tetap berlari. Ayahnya bilang, biarkan saja anak aneh itu pergi. Alice pun semakin yakin dengan keputusannya. Sejak saat itu, Alice pun menggunakan kemampuan yang dia miliki untuk membantu orang-orang sebagai ahli demonologi.
Hingga pada tahun 1986, seorang anak bernama Josh Lambert yang punya kemampuan menjelajah alam lain diikuti setan bergaun hitam. Alice dewasa dihubungi temannya dan mendatangi rumah keluarga Lambert. Alice diminta Lorraine untuk menangani putranya. Di dalam, rekan seprofesi Alice bernama Carl sudah hadir duluan. Dia yang menyarankan Lorraine untuk memanggil Alice juga. Lorraine pun menjelaskan kalau putranya Josh diikuti sesuatu. Lorraine pun menunjukkan foto-foto putranya. Dia menyadari ada yang aneh semenjak 6 minggu yang lalu. Alice pun melihat ada sesosok roh bergaun hitam yang selalu hadir di foto Josh. Carl berbisik kalau dia merasa ada sesuatu di rumah ini yang ingin mengusirnya. Alice pun dipertemukan dengan Josh, anak Lorraine. Dia pun segera menggunakan metodenya untuk menghipnotis Josh agar masuk ke alam bawah sadarnya. Saat terhipnotis, Josh bilang dia sudah keluar dari tubuhnya yang sedang tidur. Dia berada di tempat yang gelap, namun dia tidak sendiri. Sesosok wanita yang mengaku teman berada di dekatnya. Dia selalu mengunjungi Josh setiap malam. Alice ingin bicara dengan wanita itu. Josh pun memberitahu lokasinya. Alice naik ke atas sambil dituntun Josh. Dia berada di dalam lemari. Alice pun menggeser pakaiannya dan bertanya, "Siapa kamu?" Alice yang terluka segera turun dan bilang itu bukan teman tapi parasit jahat. Dia ingin merasuki Josh. Josh memiliki kemampuan unik, bisa menjelajah dan melihat roh saat tidur. Dan roh jahat ini tahu itu dan ingin memasuki tubuh Josh. Cara terbaik untuk membantu Josh adalah membuat Josh lupa akan kemampuannya. Namun saat berbicara itu, Josh yang terhipnotis tiba-tiba berdiri. Dia mengatakan kepada sesuatu kalau dia akan menunjukkannya. Josh pun berjalan dan menunjukkan ke arah kiri. Pintu pun terbuka dengan sendirinya. Lorraine dan Alice segera membawa Josh duduk kembali. Lorraine pun meminta agar Alice membuat Josh lupa akan kemampuannya. Alice pun setuju membuatnya lupa dan anak itu pun terselamatkan. 21 tahun kemudian, tepatnya tahun 2007, seorang gadis bernama Quinn Brenner datang ke California tempat tinggal Alice. Alice yang kini sudah lumayan berumur, hanya tinggal berdua dengan anjing peliharaannya yang bernama Warren. Alice pun membuka pintu. Quinn sudah mencoba menghubungi Alice namun tak diangkat. Alice bilang kalau dia sekarang sudah pensiun. Namun karena tahu Quinn dari Wayland Park yang cukup jauh, Alice pun mempersilahkannya masuk. Setelah menyuruhnya duduk, Alice tanya apa tujuan Quinn sebenarnya. Quinn pun bilang kalau dia ingin bicara dengan ibunya yang sudah tiada. Ibunya meninggal 1,5 tahun yang lalu karena kanker. Namun kini Quinn seperti merasakan kehadiran ibunya di dekatnya. Dia sering merasakan itu di kamarnya. Dia ingin ibunya bicara dengannya. Maka itu dia menjumpai Alice. Alice sebenarnya tidak ingin memulai kemampuannya lagi. Namun karena kasihan dengan Quinn, dia pun mencoba membantu. Alice mematikan lampu dan mencoba menghubungi Lily Brenner, ibu Quinn. Saat Alice menghubunginya, Alice malah mendengar sesuatu yang lain. Alice meminta maaf karena dia tidak bisa membantu Quinn. Dia juga punya alasan kenapa dia memilih pensiun. Dia meminta Quinn untuk meminta bantuan Cena yang lain. Dan jangan coba-coba untuk menghubungi ibunya dengan cara Quinn sendiri. Karena jika kita menghubungi orang yang sudah tiada, maka yang lainnya juga bisa mendengar. Keesokannya, kita berkenalan dengan keluarga Quinn. Dia hanya tinggal bersama ayahnya Sean dan juga adiknya Alex di sebuah apartemen lama. Hari ini, Quinn ingin mengikuti audisi sekolah teater. Sebelum memulai, dia meminta agar ibunya membantunya untuk tenang. Namun saat itu, ada yang melambai ke arahnya. Quinn tak menanggapinya karena akan segera tampil. Setelah audisi selesai, Quinn yang ingin pulang dengan temannya melihat kembali pria yang melambai itu. Saat kecelakaan itu, jiwa Quinn berada di alam lain. Dia pun bertemu sosok pria yang menggunakan masker itu. Quinn pun masih selamat. 3 minggu kemudian, Quinn pun diperbolehkan pulang. Salah seorang tetangga apartemennya bernama Grace berbicara kepada Quinn. Dia tahu ada pria yang kesulitan bernafas tinggal di dalam ventilasi dekat kamar Quinn. Quinn tak menjawabnya, karena dia tak begitu percaya dengan wanita tua itu. Namun perkataannya tetap membuat Quinn berpikir, apakah itu benar? Quinn pun dibawa kembali ke kamarnya. Di rumahnya, Alice ingin tidur dengan ditemani pakaian rajut mendiang suaminya. Setelah memadamkan lampu dan tidur, ini yang terjadi. Dia merasa Quinn dalam bahaya. Di sisi lain, Quinn mencoba menggedor dinding kamarnya, berharap dibalas oleh tetangga. Ternyata benar, dia dibalas. Quinn pun mengirim pesan ke tetangganya itu.
Namun si tetangga bilang kalau dia sedang tidak di rumah. Queen jadi heran, siapa yang menggedor barusan? Dia mencoba lagi, namun sudah tidak ada balasan. Tak mau ambil pusing, Queen pun mencoba untuk tidur. What the hell was that? Melihat itu, ayahnya segera mengecek lantai atas apartemen. Si pemilik bilang tidak ada yang tinggal di ruang atas itu. Mereka memeriksa ruangan tepat di atas kamar Queen. Dan di situ mereka menemukan jejak kaki bercairan hitam. Di rumahnya, Alice merasa harus membantu Queen. Dia mencoba menghubungi ibu Queen, namun yang datang adalah pria bermasker itu. Dia pun membuka ruang terawangnya. Alice pun segera turun mencarinya. Alice sebenarnya sudah tidak sanggup dengan semua hal ini. Siang itu lagi-lagi Queen didatangi sosok pria bermasker. Queen pun mencarinya di kolong. Pria itu turun dari tempat tidur, menutup pintu, dan menutup segala pencahayaan. Mendengar itu, ayahnya segera ke kamar Queen dan melihat leher Queen yang cedera. Queen pun menceritakan ke ayahnya kalau selama ini dia salah paham mengira ibunya yang hadir di kamarnya. Namun itu sosok hantu jahat yang memakai masker. Queen juga sudah diberitahu seorang ahli demonologi bernama Alice. Ketika keluar, Sun melihat kalau Grace telah meninggal tua. Suaminya terlihat sedih dengan hal itu. Malam itu lagi-lagi Queen dihantui. Tiba-tiba saja dia berada di lantai atas apartemen, dan pria bermasker itu mendorongnya dengan kuat. Saat itu ada sesosok wanita tanpa wajah merangkak mendekati Queen. Queen yang ketakutan teriak meminta tolong. Ayahnya mendengar itu. Dia pun segera naik ke atas dan menolong Queen. Sun melihat jejak kaki hitam itu lagi, dan terlihat dia melompat jatuh dari jendela. Queen pun ingin melihat. Merasa sudah tidak beres, Sun pun mengunjungi Alice yang diceritakan Queen. Sun meminta agar Alice membantunya. Dia tak mau lagi kehilangan orang yang disayangi setelah istrinya meninggal. Alice tahu apa yang Sun rasakan. Dia juga setahun yang lalu baru kehilangan suaminya yang meninggal bunuh diri akibat depresi. Alice sempat menghubungi roh suaminya. Dia menjelaskan ada dua dunia selain dunia manusia, yaitu dunia cahaya dan dunia kegelapan. Alice mengunjungi dunia kegelapan untuk pertama kalinya agar bisa bertemu suaminya. Namun setelah itu, sesuatu yang buruk mengikutinya. Seorang wanita bergaun hitam yang jahat. Sejak saat itu, saat Alice menggunakan kemampuannya, wanita itu selalu hadir karena ingin membunuhnya. Dan Alice yakin kalau dia melanjutkan pekerjaannya ini, dia pasti ujung-ujungnya akan mati karena terus diincar setan itu. Itulah yang membuat Alice memilih untuk pensiun sebagai ahli demonologi. Namun saat ingin setidaknya Alice menjumpai Queen. Alice menerima permintaannya dan datang menjumpai Queen. Alice pun bilang kalau sosok pria bermasker yang menghantui Queen berasal dari dunia kegelapan. Melihat keadaan Queen yang terus disiksa setan, Alice pun setuju untuk membantunya. Alice pun melakukan prakteknya untuk berbicara dengan setan tersebut. Alice berhasil masuk ke dunia kegelapan. Dia membawa penerang dan berjalan. Dia bertemu dengan dua wanita yang menjadi korban setan pria itu. Alice pun berjalan semakin jauh dan menemui sebuah rumah yang tak asing. Dia melihat seorang wanita yang ingin tahu ajalnya sambil bertanya ke seseorang di ujung. Alice pun menuju ke orang itu. Wake up! Elise! Untungnya Alice berhasil melepaskan cekikan hantu wanita bergaun hitam yang mengikuti dan mengancam hidupnya itu. Alice merasa tidak bisa melanjutkan ini. Setan wanita itu terus mengincarnya. Tak mendapat bantuan Alice, Sun meminta Alex untuk mencari pengusir setan yang dapat membantu. Alex menyarankan ayahnya untuk mengundang dua orang vlogger yang biasa menyelidiki rumah-rumah hantu dan mengusirnya. Sun tak percaya melihat mereka. Namun Alex bilang mereka tak punya pilihan. Akhirnya dua orang itu pun diundang. Mereka adalah Spix dan Tucker. Mereka segera ke kamar Queen dan meletakkan kamera di keningnya dan juga perekam suara. Di sisi lain, Alice menjumpai rekan lamanya Carl. Ternyata Alice meminta foto-foto lama Josh hanya untuk melihat setan yang ada di fotonya. Ternyata benar, itulah setan wanita bergaun hitam yang meneror hidup Alice. Semenjak dia melupakan ingatan Josh, hidupnya terus diincar setan tersebut yang berjanji akan membunuh Alice. Alice sadar dia tak boleh kalah dan mundur jadi ahli demonologi karena setan itu. Carl meminta Alice berpikir matang, karena udah menjadi kebiasaan Alice untuk membantu orang. Buktinya Alice bisa membantu Josh yang kini sudah tumbuh dewasa dan berkeluarga. Tengah malam, Queen berjalan di kamarnya. Mereka bingung. Dengan kondisi Queen, seharusnya dia tidak bisa berjalan.
Mereka pun mengikuti jalan Queen yang menuju ke lemari. Saat diperiksa, mereka hanya menemukan kameranya saja. Queen menghancurkan gips di kaki dan lehernya. Seperti kerasukan, dia bisa berjalan dan ingin membunuh diri. Mereka berhasil mengikat Queen. Namun Spike dan Tucker tak sanggup menangani Queen. Karena mereka hanya vlogger buat seru-seruan saja yang tak bisa menangani setan sebenarnya. Sun marah untuk Alice menahan ayahnya. Saat itu Alice datang dan meminta Spike dan Tucker tetap di situ. Karena dia butuh bantuan mereka. Dia akan mengenyahkan parasit itu dengan kemampuan Spike dan Tucker. Alice meminta agar Alex tinggal di tempat tetangganya dulu. Alice bilang, dulu masa kehidupan roh pria itu tinggal di gedung ini. Namun, karena Queen kehilangan ibunya dan berusaha menghubunginya, maka setan parasit itu mendengar dan ingin merasukinya, agar bisa meninggalkan dunia kegelapan dan masuk ke dunia manusia. Namun, ada juga roh dari dunia kegelapan yang malah ingin menetap di sana dan membawa roh manusia masuk ke sana. Roh Queen telah ditangkap parasit itu separuh semenjak dia kecelakaan. Jadi, sebelum dia mengambil seutuhnya, mereka harus segera mengenyahkan parasit itu dengan cara Alice akan masuk ke dunia kegelapan membawa Queen. Dia meminta Tucker untuk merekam, sedangkan Spike menulis apa yang didengarnya saat Alice ke dunia kegelapan. Mereka pun berkumpul bersama Queen yang diikat. Saat itu Spike tanya, apakah dunia kegelapan itu mempunyai nama? Alice meminta mereka untuk menyebut tempat itu sebagai The Future. Alice pun memasuki The Future. Dia kembali bertemu wanita yang ternyata tinggal di gedung ini dan menjadi bunuh diri karena diperdaya parasit itu. Wanita itu pun mengajak Alice ke atas. Setelah sampai di atas, Alice pun mencarinya. Namun di sana dia malah bertemu roh suaminya Jack. Dia mengingat kata-kata Carl, kalau manusia lebih kuat daripada setan. Parasit bergaun hitam itu pun pergi. Alice pun menjumpai Jack-nya yang sangat dia rindukan. Jack mengaku tahu ketika Alice memasuki dunia kegelapan ini. Setelah memeluknya, Jack meminta Alice bergabung dengannya di dunia ini. Dia memberikan Alice pisau cukur agar dia bunuh diri dan tetap bersama Jack. Namun Alice tahu kalau Jack-nya tak mungkin menyuruh seperti ini. Ternyata itu parasit bermasker yang menyamar sebagai Jack. Dia menepuk tangannya untuk memanggil roh yang disegelnya. Itu ternyata Queen yang separuh jiwanya telah ditangkap. Alice yakin dia sepenuhnya masih sadar dan lebih kuat daripada setan. Alice membawa Queen jauh berlari. Namun parasit itu kembali dan mencampakkan Alice. Tapi Alice tak selemah itu. Alice berhasil kembali, namun saat Queen ingin memasuki raganya, jiwanya kembali ditarik parasit. Alice meminta mereka semua memegang tangan Queen. Dia meminta mereka menyadarkan Queen agar segera kembali. Perlahan jiwa Queen mulai penuh di The Future. Sun sangat bingung karena Queen semakin kritis. Saat itu, Alice mendengar suara roh Grace, wanita tua yang meninggal beberapa hari yang lalu di apartemen itu. Dia menyuruh Alice mengambil buku harian Queen. Ternyata ada surat yang disembunyikan ibu Queen di buku harian itu. Itu untuk dibaca pada hari kelulusan Queen. Alice mencoba untuk menghubungi ibu Queen yaitu Lily dengan memegang surat itu. Lily pun berhasil datang dari dunia cahaya menuju ke The Future. Dia berbisik ke Queen-nya dan hadir memegang tangan anaknya di dunia manusia. Jiwa Queen pun berhasil kembali ke dunia manusia. Alice bilang ibu Queen yang membantu mereka. Dia masih berada di sini. Lily bilang melalui Alice kalau saat audisi, Lily memperhatikan Queen karena Queen meminta ibunya untuk mensupport. Dia bangga pada Queen. Lily meminta agar Queen dan Sun tak perlu mencarinya lagi karena dia selalu berada di sekitar mereka. Jika Queen sedang ada masalah, ibunya akan berbisik untuk memberi saran agar Queen berpikir lebih baik. Mendengar itu, Queen tak bisa menahan air matanya. I love you. Pagi itu, Spike dan Tucker mempersiapkan barang-barangnya untuk kembali. Alice pun mengajukan diri untuk bergabung menjalankan bisnis bersama mereka. Alice kini sudah tidak takut lagi dengan ancaman parasit bergaun hitam itu. Dia tahu semua orang akan mati suatu saat nanti. Jadi selagi hidup, dia ingin membantu orang-orang dan bepergian kemanapun. Mereka pun menjadi trio pengusir setan yang disebut Spectral Sightings. Malam saat di rumah, Alice menyapa anjingnya Warren. Dan sebelum tidur, dia kembali memeluk rompi suaminya. Saat itu, Warren menyala ke arah pintu.
Dari situ Alice merasa ada setan berwajah merah yang akan berhadapan dengannya. 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 2010, Alice bermimpi tentang masa kecilnya yang berhadapan dengan setan berjari kunci. Dia tak tahu kenapa mimpi ini kembali hadir. Setelah menyapa anjingnya Warren, dia juga menyapa Spike dan Tucker yang kini tinggal bersamanya. Tak lama dari itu, seseorang bernama Ted Garza menghubungi nomor Spectral Sightings mereka untuk meminta bantuan. Ted pun memberitahu kalau dia tinggal di Five Case, New Mexico, tepat di rumah masa kecil Alice. Mendengar itu, Alice menjadi syok. Dia teringat siksaan ayahnya dulu kepadanya. Malamnya, Alice pun memberitahu kepada Spike dan Tucker tentang penelpon tadi pagi yang tinggal di rumah lamanya. Alice bilang masa kecilnya buruk di rumah itu, terutama karena ayahnya. Dan ibunya juga meninggal karena setan yang dibawa Alice ke dunia ini. Dia pun ingin membantu penelpon tadi untuk melawan iblis yang telah membunuh ibunya. Besoknya, mereka pun menuju ke sana. Setelah sampai di rumah lama Alice, mereka pun langsung bertemu dengan Ted Garza, pemilik rumah Alice sekarang. Barang-barang lama di rumah itu tetap ada dan tak diganti Ted. Alice merasakan banyak roh di rumah itu karena bekas penjara dulunya. Ted pun memberitahu kalau dia sering dihantui dari sebuah ruangan yang dia tutup 3 bulan ini. Itu adalah kamar masa kecil Alice. Malamnya, mereka pun melakukan pengecekan roh. Alice berada di kamar lamanya, sedangkan Spike dan Tucker memantau. Alice mendengar suara dari bawah tempat tidur. Di sana dia menemukan peluit adiknya dulu yang sempat hilang. Alice mengambil dan mengalungkannya. Alice lanjut menuju lantai dasar dekat pengering pakaian. Spike bilang ada seorang wanita di situ. Alice tak bisa melihat karena gelap. Saat mereka mendatangi Alice bilang hantu itu mengambil peluitnya. Alice bilang ke Ted, hantu wanita itu menyuruh Alice menolong seorang wanita. Alice yakin hantu wanita itu yang sempat dia temui ketika berusia 16 tahun. Besoknya Alice dan timnya berada di sebuah kafe yang sering dikunjungi dia dan adiknya sewaktu kecil. Saat itu 2 orang gadis kakak beradik masuk ke sana. Mereka adalah Imogen dan Melissa. Alice merasa tak asing dengan mereka. Dan tak berapa lama, ayah mereka masuk. Itu ternyata adalah Christian, adik dari Alice. Alice langsung tanda dengan adiknya itu. Christian masih kesal karena Alice dulu meninggalkannya, tinggal berdua dengan ayah mereka yang kejam. Dia pun segera mengajak kedua putrinya pergi. Christian segera pergi dengan mobilnya, sedangkan kedua putrinya masih belum jalan. Melissa mendatangi Alice dan meminta maaf atas sikap ayahnya. Alice meminta Tucker untuk mengambilkan sebuah foto. Itu adalah foto peluit yang ditemukan Alice kemarin. Dia ingin Melissa memberikan itu ke ayahnya dan bilang peluit itu hilang lagi di rumah lama mereka. Melissa pun berterima kasih dan pergi bersama saudarinya. Malamnya mereka mencoba menghubungi roh wanita yang menyuruh Alice menolong wanita lain. Dia ingin tahu siapa yang harus dibantu. Saat itu Alice mendengar peluit adiknya. Alice dan Tucker pun mencari sumber suara peluit itu. Tibalah mereka di basement tempat ibu Alice meninggal. Alice berkomunikasi dengan roh wanita itu. Dan Alice mendapat jawaban kalau yang ingin melukai Ted Garza adalah iblis lain, bukan roh wanita itu. Dan wanita itu ingin menunjukkan sesuatu di balik pintu tersebut. Alice pun mengambil kunci dan membukanya. Di sana dia menemukan peluit itu dan roh wanita tersebut. Alice mengambil peluit itu dan ingin membunyikannya. Ternyata wanita yang di lantai itu bukanlah hantu. Hantu wanita yang berbisik tadi menyuruh Alice menyelamatkan wanita ini. Dia adalah manusia yang dikurung di ruangan tersebut. Saat Alice dan Tucker ingin menolongnya, Ted datang dan menodongkan pistol. Ted bilang dia mengundang Alice hanya untuk mengusir setan, bukan mengatur wanita ini. Spike yang melihat itu segera turun ke basement. Ted bilang dia dihantui sepanjang hidup di rumah ini. Dia pun segera menutup ruang basement itu. Dia naik untuk menangani Spike. Dan inilah yang dilakukan Spike. Akhirnya polisi pun datang. Wanita yang di lantai tadi bernama Mara Jennings, seorang perawat yang dikurung Ted selama 4 bulan semenjak dia menghilang. Alice berterima kasih kepada Spike sudah mengalahkan Ted Garza. Namun masalah mereka belum selesai. Besok paginya, Christian datang ke rumah lamanya untuk mencari peluit itu bersama kedua putrinya. Dia melihat rumah itu sudah diberi garis polisi, namun dia tetap masuk bersama kedua putrinya. Di sisi lain, saat Alice diinterogasi, polisi tanya apa alasan Ted Garza mengundang Alice. Karena itu beresiko Alice akan menemukan si perawat yang dikurung. Alice bilang Ted dihantui, dan itu lebih menakutkan daripada ditangkap. Ketika itu Alice melihat sesuatu. Melihat Melissa keponakannya dirasuki, Alice merasa panik dan izin pergi. Di rumah lama, Melissa yang ke basement melihat banyak kunci.
Alice segera datang ke rumah lama karena tahu masalah yang terjadi. Jiwa Melissa sendiri dikunci setan tersebut. Mereka pun menemukan Melissa sudah di lantai. Melissa pun dibawa ke ambulan. Imogen mendatangi Alice dan tanya bagaimana Alice bisa tahu masalah yang terjadi dengan Melissa. Alice bilang ada parasit jahat di rumah ini. Ini kesalahan Alice masa kecil karena membuatnya masuk ke dunia manusia. Setan itu juga yang membuat Ted Garza melakukan kejahatan. Dan sekarang roh Melissa ditangkap olehnya. Alice akan menjemput roh Melissa kembali nanti malam. Imogen bilang dia juga bisa melihat. Alice baru tahu ternyata Imogen adalah keturunan dengan kemampuan yang sama dengannya. Imogen pun menceritakan pengalaman masa kecilnya. Saat itu ayahnya mengajak Imogen, namun Imogen tetap ingin di sini membantu Alice. Ayahnya pun mempercayakannya kepada Imogen. Alice pun mengajak Imogen untuk membantu mereka. Alice meminta Spix dan Imogen mencari kitab di lantai atas, sedangkan dia dan Tucker ke basement. Setelah di bawah, Alice merasakan sesuatu di lorong yang tertutup kipas. Tucker memeriksanya dan menemukan pakaian wanita yang sudah usang. Alice memegangnya dan masuk ke masa lalu, di mana saat itu ayahnya ternyata mengurung seorang wanita bernama Anna, yang ternyata wanita yang ditemukan Alice saat 16 tahun. Ayahnya mengurungnya, namun Anna sempat meloloskan diri. Dia bersembunyi di ruang pengering dan sempat bertemu dengan Alice. Namun Christian tak percaya dan mengira itu hantu. Bahkan ayahnya berbohong karena takut kelakuannya ketahuan. Setelah Alice pergi dari rumah, ayahnya langsung menangani Anna. Anna pun tewas. Alice baru sadar kalau Anna saat dia temui adalah manusia. Alice jadi merasa bersalah kepada Anna. Saat itu, benang dari baju itu tertarik ke dalam lorong. Alice pun masuk ke dalam dan menemukan koper. Ternyata mayat Anna disimpan ayah Alice di koper itu. Saat Alice periksa, ternyata banyak koper lainnya di dalam. Dan ternyata semuanya berisi tengkorak. Alice sadar kalau Anna bukan satu-satunya korban ayahnya. Alice pun bertemu dengan dirinya saat kecil. Alice kecil bilang ayahnya menjadi jahat karena dia dipengaruhi setan berkunci. Dia yang mengendalikan ayahnya dan yang membuka semua pintu merah di alam kegelapan. Saat itu setan tersebut menarik Alice. Tucker segera menarik Alice keluar. Spix dan Imogen datang membantu. Spix bilang roh Alice ditangkap setan itu. Mereka membutuhkan seseorang untuk membawanya. Imogen pun bersedia membantu. Tucker pun mencoba menghipnotis Imogen untuk masuk ke alam The Further. Dengan kemampuan menjelajahnya, Imogen pun mampu masuk ke alam kegelapan itu. Dia melihat roh Anna menunjukkan jalannya. Mereka menuju pintu merah. Anna memberikan fluid Christian dan menyuruhnya masuk ke sana. Imogen pun masuk mencari jiwa Alice dan Melissa. Jiwa Alice yang terkurung melihat roh ayahnya bersiap disiksa. Setan yang disebut Keyface itu menyuruh Alice membalas perbuatan ayahnya dulu. Jiwa Alice pun terperdaya. Imogen menemukannya dan menyuruh Alice berhenti. Alice pun sadar. Begitulah cara setan ini mempengaruhi pikiran ayahnya dan Ted Garza untuk berbuat jahat. Keyface marah dan mencekik Imogen. Dia segera membawa gadis itu. Keyface datang dan membawa jiwa Melissa dan Imogen yang dirantai. Alice memohon agar mereka dibebaskan. Keyface menyiksa Melissa hingga kritis. Saat ingin melukai Alice, ayahnya datang mencegah. Roh ayahnya pun menjadi lenyap. Keyface segera mendekati Alice. Dia mengunci suara Alice. Imogen yang sadar segera melemparkan fluid ayahnya ke Alice. Seketika sosok roh dari dunia cahaya datang mengambil lampu. Dia adalah Audrey, ibu Alice. Janjinya kepada anak-anaknya, jika mereka meniup fluid, dia pasti akan datang. Audrey pun membebaskan Alice dan memeluk anaknya itu. Mereka pun segera membawa Melissa menuju ke alam manusia. Namun mereka salah membuka pintu merah, dan malah melihat anak kecil yang terjatuh dari tangga. Anak itu sempat melihat mereka. Mereka pun segera pergi dan menemukan tubuh Melissa yang kritis di rumah sakit. Melissa pun bilang ke ayahnya kalau Alice yang menyelamatkannya. Sebelum kembali, Alice sekali lagi memeluk ibunya untuk berpisah. Audrey berpesan agar Alice terus membantu orang. Audrey pun kembali ke alam cahaya. Mereka pun kembali ke tubuh masing-masing. Mereka segera ke rumah sakit, dan Melissa pun telah siuman. Alice memberikan fluid itu kepada Christian. Christian pun meminta maaf karena selama ini tak percaya dengan Alice. Sebaliknya, Alice juga meminta maaf karena telah meninggalkan adiknya. Imogen berterima kasih ke Spix, dan mereka pun saling menyukai.
sedangkan Tucker berteman dengan Melissa. Akhirnya Alice bersama Spike dan Tucker pun kembali ke California untuk melanjutkan tugas mereka. Di sisi lain, ada pasangan yang baru pindah. Mereka adalah Renee dan Josh Lambert. Pagi itu saat ingin membereskan barang-barang, Renee disapa putra sulungnya Dalton yang bilang tak suka dengan kamarnya. Renee menyuruhnya untuk membiasakan diri. Mereka pun melihat album foto ibunya dulu. Dalton tanya di mana foto ayahnya saat kecil. Ibunya bilang mereka tak memilikinya. Saat akan sarapan, Dalton bermain dengan kedua adiknya. Ini Foster dan ini Kelly yang masih bayi. Josh buru-buru dan ingin segera mengajar. Malamnya setelah Josh pulang mengajar, dia berkumpul dengan keluarganya. Namun Dalton si sulung bermain naik ke atas loteng. Di sana terlihat seperti gudang. Dia memanjat tangga untuk menyalakan lampu. Namun Dalton terjatuh. Dia melihat ke arah kanan. Ya guys, itu saat Dalton melihat Alice yang salah membuka pintu. Dalton yang takut menjerit sangat kuat. Ibu dan ayahnya segera naik dan melihat Dalton yang terluka karena terjatuh. Di kamarnya, Dalton banyak menggambar seakan dia superhero yang bisa menjelajah alam lain di tengah malam. Setelah mengucapkan selamat tidur, kedua orang tuanya pun kembali ke kamar. Paginya saat Renee membuat sarapan, Dalton belum bangun. Dia meminta suaminya membangunkan Dalton. Josh pun ke kamarnya untuk membangunkan. Namun Dalton tak mau bangun. Dalton. 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 Setelah diperiksa, dokter bilang tidak ada kerusakan otak. Secara teknis dia koma, tapi dia tak punya masalah trauma otak atau infeksi. Dan hasil scan-nya pun normal. Dokter baru kali ini menangani pasien seperti ini. Dan ia tak bisa menjawab sampai kapan Dalton akan sadar. Orang tuanya pun hanya bisa pasrah. 3 bulan telah berlalu. Dalton dibolehkan untuk dirawat di rumah. Perawat menjelaskan bagaimana cara memberikan selang kepada Dalton. Besoknya ketika siang, Renee mendengar suara orang dari speaker yang terhubung ke kamar Kelly. Saat dia periksa, tidak ada siapapun di situ. Malamnya Renee cerita tentang suara dari kamar Kelly siang tadi. Namun saat itu ada yang menggedor pintu. Josh pun turun untuk melihat. Dia membuka pintu tapi tidak ada siapapun. Di kamar, Renee mendengar Kelly menangis. Saat diperiksa, sosok pria itu tidak ada. Josh menyuruh mereka berkumpul di kamar Dalton. Dia melihat pintu depan terbuka. Josh segera mematikan alarm dan mencari. Namun tidak ada siapapun di rumahnya. Paginya saat membersihkan tempat tidur Dalton, Renee menemukan cap telapak tangan berdarah dan mengerikan. Renee segera menelpon suaminya. Josh pun segera pulang malam itu. Renee merasa ada yang mengerikan di rumah ini. Namun Josh tak percaya dengan adanya hantu. Kesal, Renee memberikan kasur Dalton dari pagi. Malam itu, Josh tidur di sofa karena ribut. Renee yang di kamar mimpi buruk. Saat terbangun, dia melihat ada orang yang mondar-mandir di luar jendela. Josh! Mendengar itu, Josh segera naik. Renee bilang ada orang yang mengintai. Dia meminta Josh untuk percaya. Renee meminta agar mereka segera pindah. Josh pun hanya bisa mengikuti kemauan istrinya itu. Besoknya mereka pun pindah rumah. Lauren ibu Josh membantu mereka. Di situ Lauren melihat foto keluarga anaknya. Dia sedikit terkejut melihat itu. Siangnya saat Lauren sudah pulang, Renee lanjut beres-beres. Namun dia merasa ada seorang anak kecil di rumahnya. Renee segera masuk dan mencari. Dia pun masuk ke kamar anaknya. Setelah Lauren dan suaminya pulang, Renee cerita kalau sepertinya para hantu mengikuti mereka ke rumah ini. Josh tak percaya. Namun kali ini Lauren angkat bicara. Dia percaya dengan Renee, karena tadi malam dia bermimpi seperti masuk ke rumah ini. Dia menuju ke kamar Dalton dan melihat makhluk mengerikan. Dia menginginkan Dalton. Merasa semakin tidak beres, Lauren berencana memanggil teman lamanya. Malam saat istirahat di rumahnya, Alice bermimpi buruk lagi. Namun kali ini dengan seorang anak yang salah dijumpainya saat salah ruangan di pintu merah The Verter. Dia adalah Dalton. Alice mendapat telepon dari Lauren yang pernah ia bantu. Kali ini dia meminta bantuan Alice untuk cucunya Dalton. Besok paginya Alice dan timnya datang ke rumah Josh. Alice sangat akrab dengan Lauren ibu Josh. Namun Josh tidak tahu itu. Mereka pun masuk ke kamar Dalton. Alice meminta agar lampu tetap mati. Saat Alice melihat Dalton, dia merasakan ada sesuatu di langit-langit. Dia meminta Spix menggambar. Wajahnya merah berdarah,
kulitnya hitam, dan kakinya seperti hewan. Rene penasaran melihat gambarnya. Saat dia menyalakan lampu, tidak ada apapun di situ. Alice menjelaskan kalau Dalton bukan koma, namun dia sedang diincar oleh setan karena kemampuan Dalton menjelajah alam lain saat tidur. Tanpa sadar, Dalton menjelajah terlalu jauh dan tersesat. Karena itulah para roh jahat sekarang mengincar raganya agar bisa tinggal di dunia. Semakin jauh Dalton pergi, maka akan semakin lemah fisiknya dan sangat gampang dimasuki setan. Cara untuk membantunya adalah seseorang harus membawanya kembali pulang. Josh nggak percaya kata-kata Alice. Dia mengusir mereka karena merasa tak membantu. Rene mencoba menghentikan mereka. Namun Alice dan tim pun tak keberatan dan segera pergi. Malamnya saat ke kamar Dalton, Josh berpikir bagaimana cara dia mengembalikan kesadaran Dalton. Saat itu, sebuah gambar Dalton jatuh. Josh melihatnya. Itu gambar yang seperti yang digambar tim Alice. Dia pun melihat semua gambar Dalton dan menyadari kalau perkataan Alice sama dengan gambaran Dalton. Rene melihat suaminya yang bersedih. Josh pun akhirnya setuju untuk meminta bantuan Alice. Malam itu juga Alice dan tim kembali datang. Mereka berkumpul di meja dan Alice akan mencoba menghubungi Dalton. Spix mencoba memanggil keberadaan Dalton melalui Alice. Dia ingin menuntun Dalton untuk kembali. Namun Dalton tak berani banyak bicara, karena dia takut makhluk itu tahu dan menyakitinya. Makhluk itu berwajah merah dan berbadan hitam. Dia tak bisa keluar dari tempat itu. Dalton ketakutan dan meminta tolong. Tiba-tiba perkataannya berubah menjadi kata-kata kasar. Ternyata yang berbicara bukan Dalton lagi, melainkan si setan. Semua roh pada keluar ke rumah itu. Alice mencoba menyadarkan Dalton. Tucker segera menyalakan lampu. Dari hasil rekaman Tucker, dia melihat kalau Dalton hanya diperdaya setan tersebut. Malam itu juga, Lauren datang atas permintaan Alice. Dia ingin membahas sesuatu. Lauren pun cerita sebab ia mengenal Alice. Saat usia 8 tahun, Josh pernah ditangani Alice. Dan Josh juga punya kemampuan yang sama seperti Dalton, dapat menjelajah alam lain saat tidur. Dan yang mengikuti Josh adalah wanita bergaun hitam. Saat itu Alice membuat Josh lupa akan kemampuannya. Makanya Lauren menyimpan semua foto masa kecil Josh. Karena di setiap foto ada setan bergaun hitam tersebut. Alice menyebut setan bergaun hitam yang juga mengancam hidupnya itu sebagai parasit. Namun sekarang Alice sadar yang bisa membantu Dalton hanyalah Josh, karena Josh mempunyai kemampuan yang sama. Rene pun meyakinkan suaminya kalau Josh bisa membawa putra mereka. Alice pun mencoba mengirim Josh ke The Future kembali. Namun Josh masih tak yakin dengan ini. I have no idea what I'm doing. Ternyata Josh sudah berada di alam lain. Alice akan menuntunnya menuju ke The Future. Josh membawa penerang dan terus berjalan. Dia pun bertemu dirinya saat kecil. Dia mengikutinya dan anak itu menuju ke sebuah arah. Josh pun terus berjalan. Dia masuk ke rumahnya dan menemukan banyak setan di mana-mana. Hingga akhirnya Josh menemukan pintu merah seperti di gambar Dalton. Saat ingin masuk, Josh dihadang. Setan itu menghajar Josh habis-habisan. Alice menuntun kalau Josh harus lebih kuat daripada setan. Setelah mengalahkannya, Josh masuk ke pintu itu. Dia pun menemukan Dalton yang dirantai. Saat Josh ingin membebaskan anaknya, setan itu melihat. Josh segera membawa lari Dalton. Alice tahu itu, namun dia tak bisa membangunkan mereka, karena mereka harus mencari tubuhnya sendiri. Namun saat itu Josh dihadang para roh yang menghalangi Dalton. Rene menjerit memanggil mereka. Mereka pun segera berlari. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Alice meminta Spix dan Lauren memeriksa Dalton. Ternyata para roh sedang menyeberang ke alam manusia. Mereka berkumpul di rumah Josh. Josh dan Dalton berhasil sampai ke rumah. Dalton segera menuju ke kamar dan bertemu setan berwajah merah. Sedangkan Josh bertemu parasit bergaun hitam. Josh memintanya untuk menjauh. Akhirnya ayah dan anak itu pun sadar. Dan semua roh menghilang karena mereka telah kembali. Di luar, Tucker dan Spix mengemas barang untuk kembali. Dalton ditemani ibu dan neneknya tampak sangat kelaparan. Sedangkan Josh berbincang tentang masa lalu dengan Alice. Saat Josh mengembalikan foto-foto itu, Alice merasakan sesuatu yang berbeda. Dia pun segera memfotonya. Mendengar keributan, Rene menuju ke ruang tengah. Dia melihat Alice sudah tak bernyawa. Rene pun segera mencari Josh, namun tidak ketemu. Rene pun melihat foto di kamera dan terkejut. I'm right here.
Alice pun akhirnya meninggal di tangan parasit bergaun hitam. Rene pun menceritakan apa yang terjadi kepada polisi. Setelah dia melihat Alice meninggal, dia melihat Alice sempat memfoto setan bergaun hitam. Josh pun hadir dan kaget melihat Alice meninggal. Rene tidak tahu siapa yang membunuh Alice, namun bekas tangan manusia yang terdapat di leher Alice. Ahli forensik sedang menangani ini. Besoknya Josh dan keluarganya datang ke rumah Lorraine, karena Foster dan Kelly dititipkan ke babysitter di sana. Sementara ini mereka akan tinggal di rumah Lorraine, karena polisi masih menyelidiki kasus kematian Alice di rumah Josh. Malamnya saat duduk, Rene mendengar suara piano. Dia melihat tapi tidak ada siapapun. Dia pun melapor ke Josh kalau sepertinya ini belum berakhir. Dia mendengar suara piano di bawah. Josh meminta Rene melupakan kenangan pahit mereka. Semua itu sudah tidak ada lagi. Namun Rene tak bisa tenang, apalagi Alice mati secara misterius. Josh bilang setan itu memang mengincar Alice dari dulu. Itulah penyebab kematian Alice. Sekarang mereka sudah aman, dan yang terpenting Dalton telah kembali. Rene pun sedikit tenang. Malamnya saat Lorraine berjalan, dia melihat sesosok roh mondar-mandir di rumahnya. Lorraine bilang sepertinya para roh masih ada. Namun Josh menyangkalnya. Dia tak mau Rene kepikiran lagi. Paginya Lorraine menjumpai Spix dan Tucker. Dia membahas apa yang dia lihat tadi malam. Dia butuh bantuan mereka. Spix dan Tucker memperlihatkan rekaman Josh saat masih kecil. Saat diterangi, terlihat ada Josh dewasa di sana. Mereka tak tahu bagaimana itu terjadi. Di rumah, Rene dihubungi polisi. Ahli forensik menyatakan kalau sidik jari Josh tidak ditemukan di leher Alice. Rene pun lega mendengarnya. Namun setelah itu, Rene melihat sosok wanita bergaun putih di rumahnya. Dia mendengar Kelly berteriak. Saat ke kamar, Kelly tidak ada. Dia pun segera turun mencari anaknya itu. Di sisi lain, Spix dan Tucker mengundang Carl teman Alice. Lorraine pun menyapa Carl yang dulu membantunya juga. Carl sudah tahu tentang kematian Alice. Sekarang Lorraine meminta bantuan Carl untuk berkomunikasi dengan Alice. Ada hal yang perlu mereka tanya. Carl pun menggunakan dadu hurufnya untuk berkomunikasi. Dia pun mencoba memanggil Alice. Dia bertanya, apakah Alice sudah di sini? Are you here? Alice mengatakan iya. Carl tanya, siapa yang membunuhmu? Alice bilang wanita itu pelakunya. Carl tanya, di mana mereka bisa menemukan petunjuk si pembunuh? Alice bilang, Our Lady Angels. Lorraine tahu, karena itu adalah nama rumah sakit tempat dia bekerja. Mereka segera menuju ke rumah sakit yang kini terbengkalai itu. Saat itu Carl merasa setan itu pernah ada di ruang perawatan. Lorraine pun mengingat sesuatu di ruangan itu. Dia pernah membawa Josh kecil ke rumah sakit ini. Saat itu Lorraine menangani pasiennya di ruang perawatan. Dia adalah seorang pria tua bernama Parker. Beberapa hari sejak itu, saat Lorraine menaiki lift, Parker juga masuk. Dia marah karena seharusnya Parker berada di ruangannya. Namun Parker hanya diam. Setelah lift terbuka, mereka pun keluar dan beda arah. Lorraine bertanya ke perawat lain, kenapa Parker dibebaskan keluar. Si perawat bilang, Parker sudah meninggal semalam pagi. Dia bunuh diri dari lantai atas. Itulah pengalaman buruk yang diingat Lorraine tentang ruangan ini. Parker sendiri merupakan pasien karena mengebiri kelaminnya sendiri. Di rumah, Josh semakin pucat. Giginya mulai copot. Ada suara wanita yang mengatakan, rohmu yang membusuk membunuh tubuhnya yang masih hidup. Roh di tubuh Josh bilang, dia hanya ingin hidup. Suara itu memaksa roh di tubuh Josh untuk membunuh mereka semua. Sebenarnya roh itu tak mau, tapi dia dipaksa. Dan kalau dia tak mau melakukannya, dia tidak akan mendapat tubuh manusia. Lorraine dan yang lain menemukan berkas milik Parker dan menemukan alamatnya. Di rumah, Rene sadar dari pingsannya. Dia bilang ke Josh, ada wanita bergaun putih yang menyerangnya. Josh tetap mengatakan tidak percaya. Saat itu mereka kembali mendengar suara piano. Saat itu Rene bilang, dia tahu lagu yang dimainkan itu. Itu adalah lagu yang ia buat untuk Josh. Tapi Josh sendiri tidak tahu lagu itu. Melihat itu, Rene mulai curiga dengan suaminya. Lorraine dan yang lain menuju ke rumah Parker. Spix dan Tucker ke atas dan masuk ke kamar anak-anak, yang sepertinya anak perempuan. Saat itu mereka melihat sosok anak perempuan yang duduk di kasur. Dia menyuruh mereka pergi, karena kalau ketahuan, dia akan dipaksa membunuh mereka. Mereka pun segera pergi. Di rumah, Dalton mendengar suara dari lemari. Dalton tanya, kau siapa? Suara wanita mengatakan kalau dia korban pembunuhan. Banyak yang telah dibunuh. Kembali ke rumah Parker. Lorraine saat itu melihat lukisan wanita bergaun putih dengan anak perempuan. What happened? Give me a light. Over here.
Wanita bergaun putih itu menyebut dirinya Mother Morchis atau Ibu Kematian. Dia adalah Ibu Parker. Mereka pun menemukan ruang rahasia di balik lemari. Di sana terdapat mayat yang didudukkan. Mereka juga menemukan koran tentang Bride in Black atau pengantin hitam. Dia adalah psikopat pembantai para wanita. Salah satu korban yang lolos menggambarkan psikopat perempuan tua bergaun hitam itu. Sudah 15 orang menjadi korban pembantaiannya. Carl sendiri memegang gaunnya, dan dia melihat itu ternyata Parker yang mengenakan gaun hitam tersebut setiap membunuh sebagai penyamarannya. Dia membunuh karena dipaksa ibunya. Jadi setelah Parker bunuh diri, dia ingin masa kecilnya kembali dengan baik. Makanya dia mengincar tubuh Josh sedari kecil. Lauren pun segera ke rumah Josh dan ingin bicara dengan Rene. Rene bilang Dalton dan Foster sedang ia titip, sedangkan Kelly bersamanya. Lauren pun menceritakan semuanya kepada Rene. Mereka pun segera membawa Kelly untuk dititipkan. Sedangkan Spike dan Tucker bersiap untuk melakukan sesuatu. Mereka mengirim Carl untuk masuk ke rumah Josh dan membawa obat bius. Carl pun mengetuk pintu dan menjelaskan kalau dia adalah sahabat Lauren dan Alice. Josh mempersilakannya masuk. Saat duduk, Carl menemukan gigi Josh yang telah patah. Josh menawarkannya minum. Saat ia ke dapur, Carl segera menyiapkan obat bius. Josh menegurnya dan bertanya apa yang Carl pegang. Carl bilang tidak ada. Carl balik tanya apa yang Josh pegang. Josh memintakan menebak dengan menggunakan dadu. Mereka dikalahkan oleh Parker yang berada di tubuh Josh. Carl yang kritis pun berada di alam roh. Dia bertemu dengan Josh asli. Josh memintakan menolong keluarganya. Carl bilang dia harus bertemu Alice. Mereka pun segera mencari roh Alice. Setelah mengantarkan Kelly, Lauren dan Rene harus kembali ke rumah Josh. Carl dan Josh menuju ke rumah lama Josh. Di sana Josh melihat ada roh yang mondar-mandir di rumah mereka. Saat rohnya menggedor, Rene dan Josh yang dulu mendengar itu. Josh turun ke bawah dan membuka. Namun tidak ada siapapun. Saat Rene ke kamar Kelly, dia menemukan hantu pria. Mendengar itu, roh Josh menggedor hingga berbunyi alarm. Josh yang turun melihat pintu telah terbuka. Roh Josh melawan hantu itu. Akhirnya Alice datang dari dunia cahaya. Alice meminta mereka dua harus segera kembali ke alam manusia. Kalau tidak, mereka akan semakin melemah. Alice meminta mereka memanfaatkan kenangan pahit Parker untuk memaksanya keluar dari tubuh Josh. Namun Josh tak tahu rumahnya karena sudah lupa. Alice pun berencana menjumpai Josh kecil untuk menunjukkan arah. Mereka pun datang ke rumah lama Josh. Josh meminta bantuan Josh kecil menunjukkan arah setan bergaun hitam. Josh pun bangkit dan menunjukkannya. Dan inilah alasan Josh kecil yang menunjukkan jalan saat itu. Mereka memasuki pintu merah. Di rumah Josh, Lauren datang bersama Rene mencari Carl. Saat Lauren menyalakan lampu, fisik Josh terlihat kacau. Josh mengurung Lauren dan mengejar Rene. Rene pergi ke dapur dan Josh palsu datang. Dalton dan Foster pun pulang diantar babysitternya. Di dalam, Josh palsu mencoba membunuh Rene. Mereka bertiga berhasil mengurung diri. Di The Filter, mereka berhasil masuk ke rumah Parker. Mereka menuju ke kamar masa kecilnya. Josh menegurnya, dan ternyata anak perempuan itu adalah Parker. Saat itu, ibunya datang dan marah-marah karena Parker membuat gambar untuk ibunya dengan tanda nama Parker di situ. Ibunya tak suka anaknya bernama Parker yang diberikan ayahnya. Si ibu memberinya nama Marilyn dan menyuruhnya menjadi seorang perempuan. Karena takut, Parker terpaksa mengikuti kemauan ibunya. Di rumah, Dalton bilang ke ibunya kalau dia bisa pergi ke dunia kegelapan. Dia ingin menolong ayahnya. Dalton pun bersembunyi di kolong tangga dan mencoba tidur untuk masuk kembali ke alam jelajahnya. Dia pun berhasil. Dia membuka pintu merah dan masuk. Carl dan Alice menyuruh Josh untuk mengalahkan roh wanita itu. Josh membuka satu persatu mayat korban Parker. Spix yang sadar membuka pintu Lauren dan naik ke atas. Sedangkan Josh palsu berhasil membuka pintu. Rene menghajarnya, namun setan itu lebih kuat. Dia melihat ke arah Dalton. Alice dan Carl bertemu Parker kecil. Alice memintanya untuk mengalahkan ibunya. Alice tahu Parker selama ini diperdaya ibunya. Di sisi lain, Josh masih mencari. Mereka pun mengalahkan wanita bergaun putih yang mempengaruhi Josh. Alam kegelapan Parker pun mulai lenyap.
Alice meminta Josh dan Carl segera kembali ke tubuhnya. Go now! Go! Namun mereka masih diganggu para roh. Dalton pun memanggil Josh dan menunjukkan jalannya. Untungnya Dalton mengikat dirinya agar tak tersesat lagi. Dalton pun kembali ke tubuhnya, begitu juga dengan Josh. Dalton segera memeluk ayahnya itu. Rene masih belum percaya. Josh bilang dialah yang memainkan lagu buatan Rene di piano. Rene pun jadi percaya itu suaminya. Keluarga mereka pun aman kembali. Besoknya, Carl kembali mencoba untuk menghilangkan ingatan Josh dan Dalton tentang alam kegelapan atau The Further. Dan mereka pun berhasil melupakan itu semua. Beberapa waktu kemudian, Spix dan Tucker tiba di rumah sebuah keluarga yang diminta roh Alice untuk menjumpai Allison. Ayah Allison bingung dari mana mereka tahu putrinya. Si istri juga tidak tahu. Tapi si Wednesday tahu guys, kalau mereka bersama dengan seorang wanita tua yang tak bisa dilihat siapa-siapa. Alice pun segera masuk untuk menjumpai Allison yang jiwanya sempat berkelana saat kecelakaan. Dan kini ia telah sadar namun membawa banyak roh jahat ke dunia. Alice menegurnya, namun Allison hanya diam. Nah guys, itu tadi rangkuman keempat cerita Insidious. Sebagai bahan pengingat, sebelum kamu menonton Insidious The Red Door 2023, yang dimana ceritanya nanti akan kembali membahas kehidupan Dalton dan Josh 10 tahun kemudian. Sepertinya masa lalu yang telah dilupakan akan kembali menghantui mereka. Oke, terakhir saya Jiwa, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe-nya, dan sampai jumpa di video berikutnya.